Jepang, salah satu negara maju di dunia, menjadi salah satu negara tujuan bekerja bagi warga negara Indonesia. Jepang masih memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi WNI. Selain negaranya nyaman dan teratur, bisa bersentuhan dengan teknologi terkini, dan yang tak kalah penting, Jepang menawarkan gaji yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat setidaknya 53.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang dan jumlahnya terus naik tiap tahunnya. Indonesia menjadi negara ketujuh terbanyak di Jepang, walaupun masih sedikit bila dibanding dengan negara Vietnam yang menjadi nomor satu. Di antara 53.000 warga negara Indonesia tersebut, mayoritas sekitar 60% didominasi oleh warga negara Indonesia yang bervisa pemagang. Selain itu, ada juga yang bervisa keahlian khusus dan teknologi seperti engineer atau IT engineer, dan juga visa dengan aktivitas khusus seperti perawat atau caregiver. Nah, di video kali ini akan kita bahas seberapa besar sih gaji untuk pemagang dan Toktegino, juga gaji perawat dan caregiver, serta gaji profesional di Jepang. Namun, jangan lupa subscribe channel ini ya. Mari kita mulai dengan gaji pemagang atau Toktegino, di mana mayoritas warga negara Indonesia bekerja di sini. Grafik ini diambil dari data pemerintah Jepang, menggambarkan distribusi gaji para pemagang di Jepang. Ada yang di bawah 100.000 sampai maksimal 280.000 yen. Adapun rata-rata gajinya adalah sekitar 162.000 yen atau sekitar 19 juta rupiah. Lumayan kan? Yuk kita lihat lebih detail lagi. Berikut ini gaji pemagang melalui program IM Jepang. Gaji pokoknya sendiri dimulai dari 80.000 yen. Kemudian naik mencapai 100.000 yen di tahun ketiga. Ada juga tambahan penghasilan dari uang lembur. Jadi kalau di total bisa mencapai lebih dari 140.000 yen per bulannya. Ada juga fasilitas tambahan seperti bonus di masa akhir magang yang mencapai 600.000 yen atau kalau dirupiahkan mencapai 70 juta loh. Setelah 3 tahun, para pemagang bisa memperpanjang hingga 2 tahun bila ada permintaan dari perusahaan dan lulus ujian praktik 2. Gaji pokoknya pun bertambah sekitar 5.000 yen per tahunnya. Ditambah ada juga fasilitas tambahan berupa bonus setelah magang berakhir sekitar 1 juta yen atau 120 juta rupiah. Para pemagang juga bisa melanjutkan kerja dengan visa Toktegino atau berketerampilan khusus. Nah, sebelumnya, apa sih bedanya visa pemagang dengan Toktegino? Bisa dilihat di tabel ini. Kelebihan dari Toktegino ini selain bisa tinggal selama 5 tahun, bisa juga mendapat gaji yang lebih tinggi yang sesuai dengan standar orang Jepang. Selain itu bisa pindah tempat kerja dan juga mendatangkan keluarga inti. Kamu juga bisa apply langsung program Toktegino dari tanah air tanpa harus ikut program magang. Setidaknya ada 15 bidang yang ditawarkan untuk program Toktegino ini, mulai dari bidang konstruksi, perawat, hingga bidang penerbangan. Nah, berapa sih gaji Toktegino ini? Mari kita lihat grafik ini. Jadi gaji minimal mulai dari 120.000 yen hingga 280.000 yen dengan nilai rata-rata sekitar 175.000 yen. Masih sedikit lebih tinggi dibanding gaji pemagang. Yuk kita lihat lebih detail lagi komposisi gajinya. Sebagai contoh, gaji Toktegino di bidang mesin, gaji bersihnya bisa mencapai 180.000 yen atau 20 juta rupiah per bulan. Ditambah dengan bonus per tahun yang bisa mencapai 360.000 yen per tahunnya. Nah, lumayan besar kan ya? Info terkait magang IM Jepang dan Toktegino bisa dilihat di situs berikut ini. Selanjutnya, mari kita bahas gaji perawat dan caregiver. Semenjak diberlakukannya EPA antara pemerintah Jepang dengan Indonesia, banyak calon perawat atau caregiver yang bekerja di Jepang. Gajinya lumayan tinggi loh, seperti dilihat di gambar ini. Distribusi gajinya cukup luas dari minimal 100.000 yen hingga maksimal lebih dari 600.000 yen per bulan. Adapun gaji rata-ratanya sekitar 205.000 yen atau kalau dirupiahkan bisa mencapai 23 juta rupiah. Yuk kita lihat lebih detail lagi komposisi gajinya. Ternyata
berbeda antara perawat dan caregiver, dan juga yang lulus ujian nasional atau punya sertifikasi dengan yang tidak. Misalnya untuk perawat yang bersertifikasi bisa mendapat gaji 300.000 per bulan ditambah bonus yang bisa mencapai 800.000 yen per tahunnya. Sedangkan untuk gaji caregiver, seandainya lulus ujian sertifikasi nasional, maka akan mendapat gaji mulai dari 200.000 yen per bulan ditambah dengan bonus sekitar 400.000 yen per tahunnya. Nah, bagaimana tertarik bekerja sebagai perawat atau caregiver di Jepang? Info terkait program EPA bisa dilihat di situs berikut ini. Video selanjutnya akan dibahas tentang gaji profesional atau karyawan yang kerja di perusahaan di Jepang. Belakangan ini, banyak lulusan universitas di tanah air seperti UGM, UI, dan ITB, begitu pula lulusan universitas di Jepang yang kemudian memilih berkarir di Jepang. Ada yang berkarir di perusahaan Jepang seperti Sony, Toshiba, dan Rakuten, dan ada juga yang berkarir di perusahaan asing seperti Microsoft, Google, dan Amazon. Nah, berapa ya gaji orang asing yang bekerja di Jepang? Mari kita lihat grafik ini. Distribusi gaji untuk profesional di Jepang sangat luas sekali, mulai dari yang terkecil sekitar 100.000 yen hingga lebih dari 1,2 juta yen per bulannya. Adapun gaji rata-ratanya sekitar 300.000 yen per bulan. Nah, kira-kira perusahaan jenis apa sih yang menawarkan gaji terbesar di Jepang? Dan berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Nikkei Steel, perusahaan trading company menempati posisi teratas dengan penghasilan rata-rata mencapai 12,3 juta yen per tahun, atau kalau dirupiahkan sekitar 1,4 miliar rupiah per tahun. Setelah itu ada juga perusahaan investment company, perusahaan securities atau saham, dan juga consulting firm atau perusahaan konsultan. Selanjutnya, kira-kira jenis pekerjaan apa ya yang bergaji tinggi di Jepang? Berdasarkan hasil survei lembaga yang sama, nomor 1 adalah strategi atau manajemen consulting dengan rata-rata gaji sebesar 11,3 juta yen per tahunnya. Diikuti oleh jenis pekerjaan planning, baik bisnis dan corporate, serta sales atau marketing. Jadi bisa disimpulkan kalau pekerjaan berkaitan langsung dengan klien atau mendatangkan uang langsung untuk perusahaan, biasanya menawarkan gaji yang cukup tinggi. Karena saya bekerja sebagai konsultan, yuk kita lihat gaji konsultan di Jepang. Gaji konsultan di Big Four di Jepang akan sangat tergantung pada level atau posisinya. Untuk level manajer ke bawah, biasanya gaji akan berkisar sekitar 5 juta sampai 10 juta yen tergantung level dan prestasinya. Sedangkan manajer ke atas bisa sekitar 10 juta ke atas, bahkan bisa mencapai 50 juta yen untuk sekelas partner. Bagaimana dengan gaji di bidang IT di Jepang? Seringkali mendengar berita bahwa Jepang kekurangan tenaga IT. Diperkirakan Jepang akan kekurangan kurang lebih 800.000 tenaga kerja IT di tahun 2030. Jadi, kesempatan besar bagi kamu yang memiliki skill IT dan ingin berkarir di Jepang. Nah, berapa ya rata-rata gaji untuk bidang IT di Jepang? Rata-rata gaji tertinggi adalah untuk jenis pekerjaan IT consultant dengan jumlah hampir 10 juta yen per tahun. Kemudian diikuti PM, IT sales atau marketing, dan IT architect. Namun, bila Anda bekerja di perusahaan IT asing yang memiliki badan hukum di Jepang, seperti Microsoft, Anda bisa mendapat penghasilan 2 kali lipat dibandingkan bekerja di perusahaan IT Jepang, seperti yang terlihat di tabel ini. Penghasilan di atas 14 juta yen per tahun tentu bukanlah mimpi. Bagaimana? Tertarik berkarir di Jepang? Untuk info lebih lanjut tentang lowongan kerja di Jepang, silahkan melihat situs berikut ini. Semoga bermanfaat.